Selamat malam untuk kita semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas tambahan pemrograman web 2. Baik, saya akan share screen. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang web security, yaitu XSS Cross-Site Scripting pada kasus Tokopedia Data Breach yang terjadi pada tahun 2020. Coba bayangkan ketika data pribadi kamu mulai dari email, username hingga password tiba-tiba tersebar dijual di internet. Bukan hanya milik satu orang atau dua orang, tetapi ini lebih dari 91 juta akun pengguna yang tersebar di internet. Itulah yang terjadi pada tahun 2020 ketika data pengguna Tokopedia bocor dan penjual memperjualbelikan di forum hacker yang dihack. Nah, perkenalkan, nama saya Emerson Irdibin dengan NIM 2482023 dari kelas pemrograman web 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana salah satu celah keamanan web, yaitu cross-site scripting atau CSS, mendapat menjadi ancaman serius jika input penggunanya tidak divalidasi dengan benar. Apa itu serangan CSS? Cross-site scripting atau CSS adalah salah satu jenis serangan pada keamanan web yang terjadi ketika penyerang menyisipkan kode berbahaya, biasanya berupa JavaScript, ke dalam sebuah website. Serangan ini itu memanfaatkan kelemahan aplikasi web yang tidak melakukan validasi atau penyaringan input pengguna baik. Akibatnya, ketika data tersebut ditampilkan kembali di browser, skrip berbahaya akan ikut juga dijalankan tanpa disadari oleh pengguna. Nah, cara kerja CSS dimulai ketika pengguna memasukkan input ke dalam websitenya masing-masing melalui form, komentar, atau kolom pencarian. Jika inputnya tersebut tidak difilter, maka skrip yang dimasukkan dan penyerangan akan disimpan atau langsung ditampilkan oleh server. Ketika halaman tersebut dibuka oleh pengguna lain, browser akan mengeksekusi skrip tersebut seolah-olah itu adalah bagian dari website yang sah. Nah, ini adalah ilustrasi diagramnya. Kronologinya terjadi pada Mei 2020. Data pengguna Tokopedia dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Data yang bocor meliputkan email, username, dan password yang telah dihash. Data tersebut kemudian disebarkan dan dijual di dark web, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Teknik serangan pun yang dilakukan, tidak ada bukti bahwa serangan ini secara langsung disebabkan oleh CSS, karena kasus ini itu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan aplikasi web. Salah satunya kemungkinan celah yang sering terjadi dalam aplikasi web adalah kurangnya validasi dan sanitasi input pengguna. Dalam konteks CSS, jika aplikasi memfilter input dengan baik, penyerangan dapat menyisipkan skrip berbahaya dalam sistem. Tetapi jika skrip ini kemudian dapat dijalankan di browser pengguna lain, yang memungkinkan pencurian data skrip, cook, atau session dapat login. Dampak yang diterima pun cukup besar, yaitu data penggunanya tersebar di internet, risiko pengembalian akun, potensi serangan lanjutan seperti phishing, kerugian reputasi bagi perusahaan tersebut. Nah, ini adalah pembagian kode rentan versus aman. Kita mulai dari kode rentan. Kode rentannya ini pada baris pertama, kode PHP dibuka dengan tag PHP. Pada baris keduanya itu yaitu
Pada baris kedua, program mengambil input dari user menggunakan get dalam kurung komentar ini. Kemudian pada kode aman ini struktur dasarnya sama. Baris pertama diawali dengan PHP, kemudian perbedaannya itu terletak pada penggunaan fungsi HTML Specialist Search. Nah, fungsi ini itu berfungsi untuk mengubah karakter khusus seperti script akan diubah menjadi alter dalam bentuk yang lebih aman. Kemudian rekomendasi developer. Dari pembahasan kita sebelumnya terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil oleh developer dalam mencegah serangan CSS. Yang pertama, developer harus selalu melakukan validasi dan sanitasi terhadap input. Semua data dari user tidak boleh langsung dipercaya dan harus diproses terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Yang kedua, gunakan encoding output seperti fungsi HTML Specialist Search untuk mencegah eksekusi script berbahaya di browser. Yang ketiga, implementasikan Context Security Police atau CSP untuk membatasi script yang dapat dijalankan oleh browser sehingga dapat minimalkan risiko serangan. Dengan menerapkan ketiga langkah ini, keamanan aplikasi web dapat ditingkatkan secara signifikan. Sebagai kesimpulan, cross-site scripting atau CSS merupakan salah satu ancaman serius dalam keamanan web yang terjadi akibat kurangnya validasi dan pengolahan input pengguna. Melalui studi kasus kebocoran data Tokopedia, kita dapat memahami bahwa kelemahan dalam sistem keamanan dapat berdampak besar terhadap data pengguna dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, development perlu menerapkan praktik keamanan seperti validasi input, encoding output, dan pengguna Context Security Police untuk mencegah serangan. Keamanan web bukan hanya pilihan, tetapi merupakan kebutuhan utama dalam mengembangkan aplikasi modern. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.